Oke teman-teman, di sini kita kan bakal buat material kaca ya. Jadi kaca sebenarnya tidak ada pengaturan khusus untuk rendering Enscape sendiri. Jadi sangat-sangat sederhana untuk pengaturannya. Paling teman-teman hanya perlu tahu ya penempatan-penempatannya seperti apa, lalu fungsi-fungsinya seperti apa, pada settingan khusus untuk kaca gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman udah tahu, jadi bebas ya teman-teman mau pakai kaca yang seperti apa udah sangat-sangat mudah. Dan di sini kita ada dua, jadi kayak ada satu storage gitu ya. Nah, jadi ceritanya di storage, jadi tempat display lah, entah itu jadi tempat bumbu atau tempat jadi kayak barang-barang lainnya gitu ya. Nah, di sini kaca itu saya sendiri cukup pakai yang dari material SketchUp aja ya. Jadi pakai yang dari material teman-teman ke gelas. Jadi pakai yang transparan ini ya. Jadi terserah mau pakai yang polos kayak gini gitu ya, atau teman-teman mau pakai yang biru kayak gini. Nah, jadi pakai gini aja. Cuma kan kalau teman-teman lihat di sini masih polos ya. Kalau kita lihat di web sendiri, jenis-jenis kaca itu sebenarnya banyak banget teman-teman ya. Jadi mulai dari kaca polos, gitu ya, kaca polos transparan, terus ada warna seperti ini. Jadi dia sebenarnya transparansinya hampir sama, sama yang bening. Cuman di sini dia lebih ada banyak varian warna. Jadi mungkin kalau dulu itu populer ya kaca ribbon gitu ya. Jadi sedikit lebih berwarna itu ada yang hijau, ada yang lebih kehitaman. Nah, semakin ke sini itu warnanya sangat variatif ya. Sangat variatif, ada yang langsung memang campuran dari kacanya, ada juga yang pakai semacam stiker seperti itu ya. Nah, kalau untuk buat yang berwarna seperti ini sangat mudah teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman seperti ini kaca, pakai ambil sampel pen kacanya, pastiin supaya masuk ke settingan Enscape-nya. Nah, bermunculan settingan seperti ini ya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatiin, itu ada yang namanya albedo, terus ada yang namanya transparansi, high, reflection. Nah, kita bakal banyak bermain di bagian transparansi karena ini kaca, lalu di bagian high nanti ya. Kalau di bagian reflection ini sama sekali nggak ada, yang penting roughness-nya mentok sebelah kiri gitu ya. Nah, paling ya sedikit-sedikit nanti pengaturan di spekulapnya ini, kalau mau dia pantulannya sangat-sangat jelas itu mentokin aja sampai sini gitu ya, 100%. Kalau dia normal ya buat aja di pertengahan gitu ya. Tapi kalau sampai nol itu jarang sekali ya kaca tapi nggak ada pantulannya gitu ya. Jadi pasti ada pantulannya lah. Normalnya itu di 50%. Tapi kalau mau sangat-sangat memantulkan gitu ya, memantulkan objek yang di depannya itu bisa buat di 100%. Nanti kita coba satu-satu ya fitur-fitur yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan buat material yang kaca berwarna teman-teman ya. Jadi kacanya settingannya sama gitu, cuman warnanya aja yang beda. Di sini ada dua ya untuk pengaturan warna itu bisa dari albedo atau bisa dari transparansi. Nah, kalau untuk kebutuhan kaca transparan itu saya nggak rekomendasiin teman-teman pakai albedo ini. Jadi kita bisa pakai yang tint color yang ada di kolom transparansi ini. Jadi kita mainin di bagian tint ini ada tempat untuk nyari warna. Nah, kita lebih bagus di sini ya teman-teman. Jadi nanti opacity-nya ini kita nolkan ya. Kita nolkan karena nanti opacity ini dia bakalan narik warna yang ada di albedo. Nah, ini nanti dipakai untuk material kaca yang lain ya. Jadi ini kita nolkan. Nah, kita bakal cari warna pakai yang ada di tint color. Gimana caranya? Kita teman-teman, yang pertama itu kita matiin dulu opacity-nya. Ini kita matiin. Jadi opacity ini dia bakalan semakin kita buat mentok itu dia bakal ngambil warna yang ada di albedo apapun itu ya. Mau itu foto entah apapun itu pasti dia ngambilnya. Nah, kalau kita matiin, nah kita bisa kalau dimatiin dia bakal ngambil yang dari tint color. Jadi kalau kita ganti di tint color, nah kacanya akan berubah. Kenapa saya rekomendasikan pakai yang di tint color? Karena dia lebih smooth ya, transparannya itu nggak terganggu. Beda kalau kita pakai opacity, dia sedikit terganggu. Sebenarnya sedikit banget ya, cuman ya cukup berpengaruh ya menurut saya ya. Nah, kita bisa hidupin live update-nya supaya bisa kita lebih dekat ini ya. Kita mau ganti warnanya. Nah, ini kita udah matiin supaya dia jadi putih ya. Karena dia ngikutin si tint color kalau kita naikin, nah dia ngikutin si albedo ya. Jadi warna albedonya mau diganti apapun, bakal ngikut gitu ya. Nah, dia bakal ngikut. Cuman di sini kurang oke ya. Jadi kita ikutin yang bawah aja pakai tint color. Nah, di sini teman-teman bisa atur ya warnanya seperti apa gitu ya. Tingkat keterangan warnanya seperti apa. Nah, kalau kita pakai dari tint ini dia lebih transparansinya itu nggak banyak terganggu teman-teman ya. Kalau mau semakin pekat cari aja warna yang lebih gelap. Enak ya, warnanya itu enak banget gitu. Beda kalau kita ini saya copy, kita masukin ke sini ya. Nah, kita sama ya warnanya. Nah, kalau saya naikin, nah, dia tuh kayak lebih apa ya, kurang menarik teman-teman ya. Jadi lebih bagus kita pakai tint color lah. Nah, jadi kalau kita lihat di tadi di websitenya, misal kita pakai warna coklat ya. Coklat, kita cari warna kombinasi coklat ya. Nah, ini mungkin ya. Hmm. Tinggal kalau mau coklatnya gelap sekali, nah teman-teman tinggal atur aja warnanya. Jadi bisa pakai ini untuk ngatur warna ya. Hmm. Jadi kaca itu dia bakalan lebih terlihat natural jika ada pantulan di depannya. Jadi usahakan
ada objek-objek di dalamnya ya. Nah, spekular ini bisa teman-teman naikkan. Kalau ya sebenarnya di antara 50 dan 70 cukup sih gitu ya. Nah, ini udah cukup. Jadi itu ya untuk ganti-ganti warna bisa dari ini opacity-nya dinolkan lalu pilih color-nya aja teman-teman cari mau warna apa. Nah, bebas ya. Jadi sangat mudah untuk membuat warna. Selanjutnya kita lihat ya, ada kaca itu ada material seperti apa lagi. Nah, ini ada namanya gradien ya. Jadi warnanya gradien. Nah, ini juga menarik ya, teman-teman bisa kita juga bisa buat warna gradien seperti ini pada rendering landscape ya. Caranya teman-teman bisa ke Google dulu, cari aja di sini gradien. Jadi cari warna gradiennya dulu, teman-teman yang kira-kira sesuai konsepnya teman-teman. Cari gradien yang kira-kira oke gitu ya. Hmm, kalau bisa sih gradien itu jangan terlalu banyak warnanya ya. Jadi kayak cuma dua warna cukup gitu ya. Cari gradien. Nah, misal saya mau warna gradien ini ya. Jadi ini tinggal saya download aja, klik kanan, save image. Nah, saya masukin bagian kaca ini ya. Pastiin di sini filenya JPEG atau PNG. Kalau dia seperti ini nanti dia nggak baca. Jadi kita cari yang lain teman-teman ya. Cari yang lain. Nah, ini oke nih. Ini saya download. Coba apakah bisa. Nah, dia ini kan JPEG ya. Nah, itu nanti lebih enak. Ini udah ke download. Sekarang kita ke bagian nah ini kita putihkan lagi ya. Kita netralkan lagi. Nah, caranya atau kita balikin deh. Sorry. Nah, ini kacanya berwarna ceritanya di sini ya. Di sini berwarna warna coklat atau seperti ini ya. Nah, kita kasih sebelahnya aja, kita bedain yang sebelahnya. Nah, enak ya, jadi dia bisa mapping berbeda ya, karena tadi saya buat dua material ini ya, jadi Enscape-nya ngebacanya dua material yang berbeda, jadi tidak berpengaruh ketika saya rubah. Nah, ketika teman-teman membuat material kaca gradien seperti ini, nah, itu berbeda ya dengan memberikan warna. Kalau warna tadi itu kan dia secara keseluruhan ya. Nah, kalau gradien ini kan ada 2 sampai mungkin lebih ya warna yang ada di situ ya. Jadi kita ngambilnya pakai foto. Jadi kita ambil foto dulu. Foto itu yang kita masukkan ke dalam settingan landscape nih. Fotonya dimasukkan ke mana? Foto itu kita masukkan ke bagian yang namanya albedo ini tuh. Jadi adiknya ada tanda plus, teman-teman masukin ini ya. Foto yang tadi kita download, teman-teman masukin di situ. Jadi kita klik. Nah, ini kaca. Nah, ini yang tadi material kita download ya. Nah, teman-teman klik OK aja. Nah, oke, sekarang kita lihat di SketchUp-nya. Yang pertama kita lakukan itu menyesuaikan posisinya ya. Jadi teman-teman bisa klik materialnya, lalu klik kanan mouse, nah ini ada tekstur, posisi. Nah, ini kita atur ya supaya tidak ada garis-garis seperti itu, kita perbesar. Nah, ini oke ya. Segini cukup. Tinggal kita atur opacity-nya supaya dia ini kan masih samar-samar ya. Nah, teman-teman bisa dengan material tadi. Ingat ya, opacity ini semakin tinggi angkanya, maka dia akan semakin menampilkan albedo ini. Jadi kalau kita matiin, dia bakal ngikutin tint color. Jadi kalau kita rubah-rubah warnanya, dia ngikutnya. Gitu ya. Tapi kalau saya mentakin, dia bakal ngikut yang di albedo. Nah, itu bedanya ya. Nah, di sini kita bisa pakai settingan untuk albedo ini, kita balikin putih aja. Nah, supaya dia terlalu transparan. Nah, jadi dia ada gradien yang semakin keras. Nah, tinggal teman-teman atur aja dia mau sekeras apa. Karena mentok sekalipun kalau selagi tint colornya putih itu masih transparannya masih terasa ya. Nah, tapi kalau saya sih sarankan jangan sampai segelap itu ya. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Ini oke ya. Ini size ini misalnya ini kebalik gitu ya. Saya mau putihnya biar lebih gampang teman-teman ke aktifin ini terus klik aja nih 90 ya. Kita balikin berarti 180 ya. Nah, jadi kan putihnya di bawah ya. Daripada kita pakai tadi klik kanan dulu gitu ya, tekstur, posisi gitu ya, kelamaan ya. Jadi bisa pakai yang dari Enscape. Nah, ini berarti udah gradien teman-teman ya. Jadi bebas banget mau gradien warna apapun, teman-teman bisa pakai. Yang penting tahu penempatannya tadi, jangan salah gitu ya. Jadi masukin warna atau foto itu ke bagian albedo, lalu bagian opacity ini teman-teman gedein angkanya supaya lebih menampilkan. Bahkan kalau mau kelihatan banget, nah ini mentok ya. Tapi ya sekitar 85 sampai 95 ya, 90 mungkin ya. Segini oke. Nah, itu untuk ngasih transparan. Tadi kita udah dua ya. Ngasih warna, terus ngasih gradien. Terus kita lihat lagi kaca itu ada apa aja itu ya. Nah, ini ada gradien, kita udah oke. Terus ini ada kaca blur teman-teman ya. Nah, buat kaca blur kayak gini juga sangat mudah ya. Nah, kaca blur itu, ini kita balikin putih aja ya. Kaca blur, jadi ini kita bermainnya di bagian height. Nah, sebelumnya teman-teman cari dulu foto blur ya. Kita tekstur kaca blur mungkin ini oke. Sebenarnya apa aja pun bisa ya. Misal kita cari yang lebih kayak gini ya, macam-macam seperti ini sangat-sangat bagus untuk ngadirin efek blur ya. Ini kita download, save image, pasti dia JPEG atau PNG seperti ini, save, lalu kita ambil. Nah, di mana dimasukkan? Tadi kan udah dimasukin bagian albedo.
Nah, sekarang jangan masukin albedo ya. Nah, tapi masukin di bagian height. Karena dia akan membaca tekstur-tekstur pasar-pasarnya itu yang kita manfaatin jadi blur, bukan seperti ini ya. Ini kan kelihatan cuma warna aja ya. Jadi bukan kayak terasa blur-blur itu kan harusnya ya dia nggak terlalu transparan tapi tetap bening ya. Nah, ini kalau ini kan bukan bening ya, butek ya. Kita ke bagian height. Teman cari material yang tadi kita download ya. Misal ini gitu ya. Kita klik oke kan. Nah, nanti kan seperti ini ya. Teman-teman bisa matiin opacity-nya dulu. Nah, ini kan transparan. Ini yang kemanfaatin ya. Jadi kan si Hike ini bakal otomatis ngebaca dari foto itu ya. Jadi kayak dia ngebaca kedalaman jadi akhirnya bertekstur seperti ini. Nah, tekstur-teksturnya inilah yang kita manfaatin jadi blur ya dengan cara kita perkecil ya. Nah, ini kan satu ya. Kita kecil 0,001. Copy, ini saya paste. Nah, ini jadilah dia kaca yang blur tapi masih transparan. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa atur supaya dia tidak terlalu masih kelihatan gitu ya. Jadi kita manfaatin sebenarnya tekstur eh, yang dihasilkan dari si mapnya itu kita buat jadi membuat kaca transparan. Nah, kalau dirasa kurang kurang apa namanya kurang kurang blur, teman-teman bisa mainin dari warna ya. Ini kan bening banget ya. Nah, jadi kita kasih sedikit lebih abu-abu ya. Jadi supaya dia lebih atau itu lebih terasa. Nah, ini kan di bagian sini ya, tint colornya itu kita kasih sedikit abu-abu. Nah, oh, kayaknya nggak cocok ya. Kita bisa pakai yang opacity aja, teman-teman. Ini kita kasih warnanya sedikit gelap, lalu opacity kita naikin. Nah, dia akan makin ngeblur ya. Makin asik, teman-teman ya. Jadi ya, kurang lebih segini dulu. Nah, akhirnya jadilah kaca yang blur tapi masih glossy. Apalagi kalau teman-teman naikin speed keluarnya, nah ini lebih glossy lagi, kan. Nah, jadilah kaca blur ya. Nah, dia masih glossy. Jadi yang kita manfaatin membuat blur itu sebenarnya bukan hanya warna, tapi tekstur-teksturnya itu yang kita perkecil. Akhirnya dia jadi seperti pixel-pixel gitu ya. Nah, kalau kita deketin. Nah, itu yang bakal memecah cahayanya ya, memecah bayangannya. Akhirnya jadi terlihat seperti ngeblur seperti ini. Kalau udah kayak gini, teman-teman bebas ya. Mau ngasih warna apa aja, ini di bagian sini bebas ya. Nah, ini masih bisa dikasih warna. Nah, begitu. Sekarang kita lihat lagi kaca itu ada apa aja lagi kaca itu. Kalau kaca yang bertekstur seperti ini gitu ya. Lalu ada kaca apa lagi nih? Ya, sebenarnya itu aja ya kaca, terus yang bertekstur lagi, tapi yang bertekstur dari warna, gradien, terus blur, sekarang yang ya bener-bener tekstur seperti ini ya. Nah, caranya teman-teman tinggal cari aja ya tekstur kaca ya. Nah, tekstur kaca itu banyak banget ya. Teman-teman bisa tekstur yang seperti ini populer juga banyak gitu ya, atau tekstur yang seperti ini kita download aja, save image gitu ya. Nah, ini pasti JPEG atau PNG, nah kita download. Nah, kalau tekstur-tekstur itu tetap ya di bagian high ya. Jadi yang sering kali itu kesalahannya adalah salah penempatan. Adalah yang nempatin di reflection, ada yang nempatin di transparansi, ada yang nempatin di albedo. Nah, itu beda ya. Ini saya ingatkan sekali lagi, albedo itu dia kalau teman-teman mau pakai gradient kayak tadi yang dari foto itu boleh pakai masukinnya itu di albedo. Tapi kalau teman-teman mau ngadirin tekstur gitu ya, mau kasih pola-pola di kacanya gitu. Nah, teman-teman cari polanya dulu gitu ya. Buat aja misalnya tekstur glass gitu. Nah, teman-teman itu muncul semua, cari aja yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, itu maksudnya bagian height. Jadi jangan salah, jangan di bagian reflection, jangan di bagian albedo, jangan di bagian transparansi, di bagian height ya. Nah, kalau teman-teman masukin di bagian yang lain itu pasti nggak pernah dibaca, saya jamin ya. Atau dibaca tapi nggak maksimum. Nah, di sini kita tadi pakai yang ini ya. Nah, ini kita bisa, kalau kita pakai ke material yang satunya ya. Material satunya, kita ambil sampelnya, kita bisa dengan material, general. Nah, ini ya. Nah, ini kita buat putih dulu, kita balikan normal. Kita ke bagian height. Height-nya ini kita klik tanda plus, kita cari tadi foto yang kita download ya. Misal ini ya. Ayo buka. Nah, dia bakal akan otomatis ngebaca. Tinggal teman-teman sesuaikan aja dulu ukurannya. So, kalau dia bagian height ini dia nggak baca ya, karena dia ngebacanya hitam putih seperti ini. Beda tadi kalau dia albedo dia kelihatan di sekitar. Nah, solusinya teman-teman bisa ke bagian height. Nah, ini ada explicit texture transformation. Ini yang teman-teman bisa setting ya. Misal kita atur lebarnya 2, tingginya 2, lebarnya 2, tingginya 2. Nah, ini bisa disesuaikan. Kita perkecil lagi 0,5 kali 0,5. Jadi teman-teman bisa preview di sini hasilnya. Kita lihat. Nah, jadi enak ya. Jadi kalau benar penempatannya dia bakalan terbaca. Dia pasti terbaca. Jadi kalau tidak terbaca kemungkinan besar nah kayak gini ini mappingnya nggak rapi ya. Jadi kalau kita lihat tuh di sini tuh benar-benar hitam, di sini masih jelas garis-garisnya. Jadi penting banget nyari foto yang rapi ya, yang bagus gitu ya. Supaya nanti kayak gini kan nggak terbaca ya. Itu kemungkinan bagian yang hitam ini. Jadi coba kita ganti material fotonya ya. Jadi kita cari misal yang nah ini ya, ini kan jelas banget. Masukin, nah dia akan kebaca semua ya. Ini tinggal kita atur aja. Kalau mau nggak terlalu kasar gitu ya. Nah ini kan nggak terlalu ya. Tinggal atur aja. Ini 0,2 saya kecilin lagi. Nah, otomatis dia lebih kecil.
Asik teman-teman ya, itu sangat-sangat mudah. Nah, kalau udah kayak gini tinggal mau kasih warna, ya kayak tadi aja, tinggal ke settingan material, ke bagian general, nah ini bagian timnya ya. Nah, teman-teman bisa atur warnanya. Nah, bebas banget teman-teman ya, mau hijau, mau apa gitu ya, bagian advance ini bebas, semua warna bisa teman-teman kombinasikan. Nah, bahkan dia jadi flap klip ya, jeduk-jeduk ya. Nah, kayak lagi pakai lampu RGB teman-teman ya. Nah, misal kayak gini ya. Nah, begini teman-teman. Dia bertekstur, teksturnya bebas apa aja. Misal kita ganti teksturnya yang lain. Nah, saya cari yang sama ya, proses download ini saya cari yang garis-garis gini-gini. Nah, jadi garis-garis seperti ini ya. Nah, saya atur, saya besarin satu satu. Nah, jadi oke ya. Tinggal saya atur tingkat kekerasan teksturnya. Hal dan latihan. Jadi sangat-sangat mudah ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk teman-teman bingung cara settingan kaca di Inkscape ya. Jadi sangat-sangat mudah. Kalau kita rekap lagi, kalau teman-teman mau pakai kasih gradient itu cari foto di internet untuk foto-foto warna gradient masukin ke albedo. Nanti settingan opacity ini yang teman-teman perbesar ya. Antara 80 sampai 90 ya. Untuk settingan bagusnya ini bebas ya. Dari 50 sampai 80 atau sampai 100 bebas. Nah, baru kalau teman-teman bertekstur seperti ini, itu masuknya di bagian high. Terus kalau teman-teman mau pakai settingan buat seperti ini, blur, itu pakai high juga, tapi teman-teman kecil ya, sampai benar kecil-kecil banget, nanti blur sendiri, terus teman-teman bantu juga pakai opacity. Jadi opacity dinaikin, di bagian colornya ini teman-teman kasih warna yang sedikit lebih gelap. Nah, ini teman-teman naikin ya, untuk membantu supaya dia lebih nge-blur lagi. Terus bagian height-nya ini, untuk setting tingkat kekasaran teksturnya bisa di bagian amount-nya ini, amount bagian height ini ya. Teman-teman atur. Kalau dia di tengah-tengah, dia netral ya, jadi nge-flat ya. Itu memang bisa naikin ke kiri, ke kanan, atau ke kiri bebas ya. Ya karena cuma perbedaannya antara teksturnya ke dalam atau keluar, cuman itu aja karena dan sama aja ya, efeknya sama aja. Dia cuma kepake kiri dan kanan ini kalau mungkin material-material yang kayak batu bata gitu nat-natnya itu ya dia pengaruh. Belum batu bata kan ya natnya kan ke dalam gitu ya, jarang ya yang keluar natnya. Jadi cuma itu aja. Eh, untuk cara-caranya sederhana ya, nggak ada yang spesial untuk settingan kaca pada Inkscape. Dan menurut saya sudah cukup ya, sudah cukup gitu ya. Ya kaca mau gimana lagi ya, gini-gini aja bentuk materialnya gitu ya. Jadi selamat mencoba teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung klik aja di komen ya. Kita mau tanya apa lagi dan mau dibuat konten apa lagi teman-teman bisa klik aja di komen. Nanti kita buatin atau kita bantu jawab apa jadi kendala teman-teman. Oke teman-teman.